Halo teman-teman, happy weekend semuanya. Ya, hari ini saya akan lanjutin pembahasan materi mengenai sekuritas yang kemarin seru-serunya kan. Kemarin seru banget, bahkan engagementnya tinggi banget. Jadi saya pikir teman-teman harus lebih ngerti lagi soal apa sekuritas. Ya, seperti itu ya. Nah, yang pertama yang mau saya jelasin, sekuritas itu fungsinya apa sih? Sekuritas fungsinya adalah sebagai perantara aja. Perantara apa? Supaya kita bisa bertransaksi. Supaya kita sebagai trader bisa melakukan jual beli dari pasar modal kita, ya, jual beli saham seperti itu. Itu yang mesti teman-teman ketahui. Sekuritas itu fungsinya hanya sebagai perantara aja, broker aja, makanya namanya broker ya. Ini kita ngomong di konteks saham ya, bukan di konteks kripto maupun di konteks forex ataupun yang lain sebagainya ya, tapi saham. Nah, yang kedua, teman-teman mesti ketahui bahwa sekuritas itu harus punya modal, ya, harus punya modal dasar yang seperti dijaminkan atau disebut MKBD, seperti itu ya. Teman-teman kalau ingin tahu apa MKBD secara lebih jelas bisa googling aja MKBD itu apa, syaratnya apa dan lain sebagainya. Semua sudah diatur dengan baik oleh otoritas bursa kita, ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman bisa googling aja supaya teman-teman pinter, ya. Kemudian yang mesti teman-teman ketahui adalah MKBD ini, ya, modal dasar ini, itu didapat dari mana sih? Nah, teman-teman mesti ketahui bahwa apa ya, sekuritas ini adalah seperti perusahaan PT seperti itu, di mana ada yang namanya penanam modalnya, ya kan? Ada yang namanya ownernya yang tanam modal, ada investor-investor yang tanam modal. Itu dana itu bukan didapat dari kita sebagai trader atau nasabah loh teman-teman. Jadi mereka itu, perusahaan itu ada tanah modalnya. Nah, tanah modal itu yang masuk dalam modal kerja yang seperti itu, yang tadi namanya MKBD itu, ya. Jadi bukan dana kita. Jadi kalau ada berita di luar sana yang berkata bahwa ada sekuritas atau broker ya di pasar modal kita, di saham ya teman-teman, di saham ya di negara Indonesia, yang pakai dana nasabah untuk beli laptop, untuk operasional perusahaan, itu menurut saya kok tanda tanya besar ya, tanda tanya besar seperti itu ya. Karena apa? Untuk sebuah sekuritas bisa masuk ke dalam listnya dari OJK ya. Nah, saya akan pin ya di kolom komentar. Kalau teman-teman bisa lihat nih, sekuritas mana aja yang udah terdaftar dari OJK ya, di dalam OJK ya. Ada yang AB atau anggota bursa statusnya ya, ada yang non AB. Yang non AB ini udah tutup ya, udah bangkrut seperti itu ya, udah tidak beroperasi lagi ya. Jadi yang AB ini udah memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh OJK. Jadi mereka kagak mungkin pakai duit kita untuk apa? Untuk operasional. Ya, itu aneh banget. Ya, kalau ada sekuritas yang dikatakan pakai dana nasabah untuk operasional, untuk gaji karyawan dan lain sebagainya, tanda tanya besar. Ya, itu sekuritas apa dan di negara apa? Mungkin di negara-negara lain. Kalau di negara kita, setahu saya nggak ada, karena ada peraturan yang udah menjelaskan seperti itu dan ada pengawasannya. Ya, seperti itu ya. Itu yang kedua, teman. Nah, yang ketiga, sekuritas tuh bisa nggak ngelola dana nasabah? Sekuritasnya kagak bisa. Tapi manajer investasi, ya, manajer investasi dengan lisensi, ya kan, seperti itu berhak mengelola dana nasabah. Karena mereka memiliki lisensi dan lain sebagainya. Jadi yang ngelola itu manajer investasi, bukan sekuritas. Nah, duit kita di mana sih? Kalau saya top up, ya kan, saya top up akan masuk ke RDN, rekening dana nasabah. Seperti itu ya, masuknya ke bank. Saham-saham kita masuk ke mana? Saham-saham kita masuk ke KSEI, ya kan? Teman-teman bisa googling aja KSEI, ada linknya ya, ada bikin account diakses. Di situ teman-teman bisa masukin SID. Apa SID? SID itu data KTP kita, KTP di pasar modal kita. Jadi saham-saham kita itu nggak disimpan di sekuritas, tapi di KSEI. Duit kita nggak disimpan di sekuritas, tapi di RDN. Jadi seandainya sekuritasnya bangkrut, ya kan? Duit kita gimana? Duit kita tetap aman. Kita hanya repot aja ngeproses apa ya, perpindahan dana dan lain sebagainya, perpindahan saham, karena saham kita nggak di sekuritas juga. Jadi duit kita, saham kita aman, teman-teman. Itulah enaknya pasar modal kita. Jadi keamanannya sangat terjamin. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu worry, ya kan? Lalu pendapatan sekuritas dari mana sih pendapatannya? Pendapatan sekuritas didapat dari, kalau sekuritas itu jadi underwriter misalnya, ya kan? Ada jasanya, ada fee-nya ya. Fee-nya itu masuk dalam pendapatan. Kemudian dari mana lagi? Dari jasa transaksi kita, fee transaksi, ya kan? Kita kan transaksi kena fee nih. Nah, fee-nya itu sebagian masuk ke dalam sekuritas, ya kan? Ada dana-dana yang masuk dalam sekuritas. Untuk apa? Pendapatan mereka. Itu udah diatur semua oleh otoritas kita. Jadi itu pendapatan. Lalu apa lagi ya? Misalnya kita pakai margin nih. Kita bayar bunga. Bunga itu sebagai
pendapatan sekuritas juga, karena mereka nalangin dana kita dulu. Ya, itu pendapatannya. Jadi pendapatannya bukan dari yang kita top up, bukan ya teman-teman, bukan ya. Teman-teman harus paham itu. Lalu sekuritas bisa bangkrut enggak? Bisa jawabannya. Karena apa? Sama seperti perusahaan-perusahaan lainnya. Sekuritas itu bisa bangkrut, ya kan? Karena apa? Besar pasak daripada tiang. Bahasa kerennya bocuan, ya. Bocuan, sekuritasnya bocuan. Kalau pengeluarannya banyak nih, tapi nggak ada income, ya sekuritas bisa kolaps, bisa bangkrut lama-lama, ya kan? Tapi teman-teman jangan khawatir, seperti yang saya jelaskan. Kalau bangkrut, kita gimana? Ya kita cuman repot aja. Repot ngurusin perpindahan tadi. Perpindahan dana, perpindahan saham ke sekuritas yang lainnya. Tapi so far dana kita gimana? Sambil gimana? Itu dijamin aman. Nah, makanya teman-teman jangan khawatir, jangan worry lagi ya. Pelajari baik-baik. Jangan dengerin berita-berita yang nggak bener di luaran sana. Kalau teman-teman bingung, ya googling aja. Ya, keamanannya bagaimana dan lain sebagainya. Kalau masih bingung, silahkan tulis di kolom komentar. Next konten akan saya bahas bagaimana cara memilih sekuritas, kriterianya apa versi saya. Oke? Kita lanjut di konten berikutnya. Semoga berguna. Share ya teman-teman. Bye.